Vinales prediksi Ducati bakal berikan kejutan di MotoGP 2020. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, memberikan tanggapan tentang kekuatan pabrikan lain di MotoGP 2020. Selain Repsol Honda, rider asal Spanyol itu menyoroti kekuatan Ducati yang diprediksi bakal memberikan kejutan. Vinales meyakini performa pembalap Ducati pada tes pramusim kemarin bukanlah yang sesungguhnya. Untuk itu, ia pun melihat pabrikan Italia tersebut bakal jadi salah satu ancaman nyata musim ini. Menurut saya, mereka menyembunyikan sesuatu. Karena jika Anda melihat ritme balap Dovi ketika pakai ban lama, ia sangatlah kuat. Catatan waktunya dekat dengan kami, jadi saya rasa Ducati tetap kompetitif. Saya tak ragu soal itu, kata Maverick Vinales. Pada kesempatan yang sama, Vinales juga mengungkapkan salah satu ambisinya di MotoGP 2020. Rekan satu tim Valentino Rossi itu mengaku sangat berambisi untuk bisa finish di depan Marc Marquez. Vinales sendiri menyadari pembalap berjuluk The Baby Alien itu masih menjadi favorit dan diunggulkan untuk kembali meraih gelar juara dunia. Kendati begitu, Vinales mengaku cukup yakin bisa mewujudkan ambisinya tersebut di MotoGP 2020 ini. Saya rasa Marc masih jadi favorit utama. Marc memulai musim sebagai favorit juara karena ia telah terbukti bahwa ia selalu ada di depan dan saya rasa ia masih akan jadi rider utama yang harus dikalahkan, tutup Maverick Vinales. Jack Miller kritik Francesco Bagnaia. Kritik menarik dilontarkan Jack Miller untuk rekan setimnya di tim satelit Pramac Ducati untuk MotoGP 2020, yaitu Pecco Bagnaia. Miller yang musim depan bergabung dengan Ducati sama sekali tidak menganggap remeh talenta Pecco Bagnaia, yaitu juara dunia Moto2 2018. Dia bahkan menyebut pembalap asal Italia itu begitu berbakat. Tapi ada satu kritikan Miller untuk Bagnaia, adalah pembalap jebolan Akademi Valentino Rossi itu dinilai terlalu banyak membaca data yang seharusnya jadi tugas utama seorang teknisi. Saya melihat dia banyak bekerja dan memiliki tekad. Dia merupakan pembalap yang sangat berbakat, tapi setiap hari setelah sesi, ia duduk di depan komputer dan melihat data telemetri selama berjam-jam. Membaca data penting untuk pembalap, tetapi Anda bukan teknisi. Sudah ada orang yang fokus bekerja pada aspek itu. Saya pikir ia hanya harus sedikit santai, kata Jack Miller. Lebih lanjut, Miller mengatakan banyak membaca data merupakan sebuah aktivitas masa lalu. Pada era sekarang, menurutnya pembalap harus lebih bersenang-senang dengan motor. Ada tulisan bebas di baju balapnya, menjadi bebas, tapi saya tidak melihatnya ia seorang yang seperti itu. Dia terlalu menuntut dirinya sendiri, kata Jack Miller. Francesco Bagnaia memang sempat digadang bisa tampil mengejutkan di MotoGP 2019. Maklum, selama pramusim ia bisa kompetitif, tapi ketika musim sudah berjalan, Bagnaia bahkan kesulitan bersaing pada baris tengah. Yamaha dirundung masalah berat jelang start MotoGP 2020. Bos Yamaha, Lin Jarvis, sedang pusing memikirkan masalah yang menimpa timnya jelang dimulainya MotoGP 2020. Masalah tersebut berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan di tengah pandemi virus corona. Pekan ini, MotoGP telah mengumumkan tanggal baru dimulainya kejuaraan musim ini. MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez bakal jadi pembuka gelaran balap motor kelas premium pada 19 Juli mendatang. Namun, ternyata dimulainya kejuaraan di tengah pandemi corona justru menimbulkan masalah untuk sejumlah pabrikan, utamanya yang bermarkas di Jepang seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Diungkapkan Jarvis, kekuatan tiga tim tersebut bakal pincang sebab sejumlah staf dan direksi yang berada di Jepang dan Australia tidak bisa terbang ke Eropa lantaran bentrok dengan kebijakan masing-masing negara soal penanganan virus corona. Salah satunya soal karantina mandiri selama 2 minggu saat memasuki negara tertentu. Tentu, kondisi tersebut akan menyulitkan tim yang ikut serta karena tak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Kekhawatiran terbesar kami menyangkut kebebasan bepergian untuk kru kami yang berada di Jepang dan Australia yang saat ini tak bisa bebas masuk wilayah Eropa, bahkan ketika tes swab dinyatakan negatif. Namun, belakangan di Australia sudah memberikan pengecualian masalah pekerjaan.
kami akan segera mengirimkan permohonan pada otoritas setempat agar dimudahkan, kata Lin Jarvis. Selama ini, tim Valentino Rossi dan Maverick Vinales kerap membawa 55 orang dalam satu seri. Namun, jumlah itu kini dikurangi menjadi 45 orang sebagai penerapan kebijakan yang berkaitan dengan virus corona untuk membatasi jumlah orang yang hadir di balapan. Kami hanya dapat berjalan jika solusi untuk masalah ini ditemukan. Teknisi kami yang berasal dari Jepang harus berpartisipasi dalam balapan. Jika tidak, kami akan kesulitan. Jelas, Honda dan Suzuki akan memiliki masalah yang sama, dan kondisi ini akan menguntungkan pabrikan Eropa, tutup Lin Jarvis. Dovizioso sesali kegagalan bawa Ducati berjaya di MotoGP 2019. Pembalap Mission Wino Ducati, Andrea Dovizioso, nyatanya masih belum bisa melupakan kegagalan yang didapatnya dalam gelaran MotoGP 2019. Sebab Dovizioso tak mampu mempersembahkan satupun gelar juara sepanjang karirnya membela Ducati. Sebagaimana diketahui, gelar juara dunia 2019 disabet oleh Marc Marquez. Sedangkan untuk tim terbaik dan konstruktor terbaik masing-masing menjadi milik Repsol Honda dan Honda Racing Corporation. Luar biasanya, Marquez adalah sosok yang berkontribusi paling besar untuk membuat Honda meraih Triple Crown tersebut. Hal itu tentunya sedikit mengecewakan Dovizioso. Apalagi pada awal musim lalu, Dovizioso sempat sesumbar jika ia bersama dengan Danilo Petrucci akan membawa Ducati menjadi tim yang terbaik. Kendati begitu, pada kenyataannya, gabungan poin Dovizioso dan Petrucci tak mampu menyaingi Marquez. Mereka mendapat catatan poin dan memenangkan semua gelar. Maaf, saya gagal memenangkan itu untuk tim juga. Karena pada awal musim, dalam sebuah wawancara, saya berpendapat bahwa Danilo dan saya adalah pasangan terkuat. Sayangnya, Marc melakukan itu semua sendirian, kata Dovizioso. Secara keseluruhan, Marquez berhasil meraup 420 poin di musim balap MotoGP 2019. Sementara itu, Dovizioso hanya mampu menorehkan 269 poin. Meski begitu, Dovizioso patut berbangga karena itu adalah raihan poin terbanyak yang berhasil didapatnya dalam satu musim selama berkarir di kelas Premier. Pada hari terburuk-buruknya Marquez berada di urutan kedua dengan adanya terpaut 0, sekian detik dari pemenang. Tetapi jika Anda melihat kejuaraan, itu aneh. Marquez membuat catatan poinnya. Saya mencatat rekor pribadi. Ini berarti bahwa kami telah bekerja dengan cukup baik, tutup Andrea Dovizioso. Rossi jadi pembalap brutal pada MotoGP karena pengalamannya. Pembalap monster energi Yamaha, Valentino Rossi, dinilai menjadi salah satu pembalap dengan bakat yang brutal melalui segala pengalaman yang telah didapatnya. Valentino Rossi telah memastikan dirinya masih berkompetisi pada musim ini bersama monster energi Yamaha, walau usianya sudah mencapai angka 41 tahun. Meski sudah tidak muda lagi, Valentino Rossi dinilai masih menjadi sosok yang penting bukan hanya bagi Yamaha, tapi juga untuk MotoGP dengan segala prestasi serta pengalamannya. MotoGP 2020 akan menjadi musim ke-25 dalam karir balap Valentino Rossi sejak pertama menjalani debutnya pada ajang Grand Prix tahun 1996. Namun, rider berjuluk The Doctor itu tidak bisa lagi mengelak dengan penurunan performa yang masih dia alami di beberapa musim terakhir. Sejak meraih kemenangan pada MotoGP Belanda musim 2017 lalu, Valentino Rossi terlihat kesulitan untuk bersaing dan tampil kompetitif melawan pembalap yang lebih muda. Tetapi, sosok ikonik dengan nomor 46 itu masih mempunyai daya pikat yang luar biasa, tak terkecuali bagi mantan pembalap MotoGP Fonsinito. Menurut Fonsinito, Valentino Rossi menjadi pembalap yang brutal dengan segala pengalaman yang dimilikinya. Pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh Valentino Rossi itu dinilai sangat mampu membantunya untuk tampil lebih seimbang lagi pada masa sulit seperti sekarang. Saya angkat topi dengan apa yang dia lakukan. Dia luar biasa. Dia mempunyai sebuah bakat yang brutal. Dengan pengalamannya, Valentino Rossi berhasil membuat keseimbangan yang baik dalam mengambil sebuah resiko, kata Fonsinito. Dalam kesempatan yang sama, Fonsinito juga mengomentari dilema yang sedang menerpa pembalap asal Italia itu
tatkala dihadapkan dengan pilihan pensiun atau membalap untuk tim satelit. Seperti yang diketahui, mulai musim depan, Valentino Rossi harus rela posisinya di tim pabrikan digantikan oleh Fabio Quartararo yang sebelumnya berada di tim Petronas Yamaha SRT. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.